Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Anistia Daniasari. Ibu mengajar sebagai guru mata pelajaran matematika. Dan Ibu mulai mengajar di Madrasah Aliyah Bani Abi Bakar ini sejak tahun 2014 dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan Ibu mengajar di seluruh jenjang dan seluruh kelas ya. Serta Ibu juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai wali kelas di kelas 12 II1. Adapun riwayat pendidikan Ibu lulusan dari STKIP Garut atau sekarang berubah nama menjadi IP Garut, dan Ibu alhamdulillah lulus pada tahun 2011 dengan jurusan pendidikan matematika. Nah, kalau misalkan kalian penasaran yang mana sih wajah guru matematika kalian bisa lihat foto profil WhatsApp Ibu ya. Nah, ini Ibu punya satu pepatah ya dari Imam Syafi'i yang mengatakan, jika kamu tidak sanggup dengan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi, dengan pepatah ini, Ibu berharap kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring ini. Adapun kompetensi dasar untuk hari ini, yang pertama, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, Ibu berharap setelah pembelajaran kalian dapat menjelaskan pengertian nilai mutlak dan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak. Baik, ke materi yang pertama yaitu pengertian nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak? Nah, nilai mutlak adalah mengubah nilai suatu bilangan baik yang bernilai positif maupun negatif menjadi bilangan yang selalu bernilai positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, langsung. Bentuk umum dari nilai mutlak itu seperti yang tadi definisinya, bahwa nilai mutlak itu adalah mengubah suatu bilangan yang bernilai positif dan negatif menjadi bilangan yang selalu bernilai positif. Maka untuk penulisan matematikanya, di mana tanda mutlak atau simbol tanda mutlak itu ditandai dengan garis vertikal ya, kanan kiri. Jadi kanan kiri itu kanan kiri yang mengapit suatu bilangan itu disebut tanda mutlak ya. Maka yang pertama, jika bilangan, jadi A itu bilangan, nilai dari bilangan positif A itu maka hasilnya A ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, nilai dari bilangan bernilai negatif atau nilai mutlak dari bilangan negatif A itu sama dengan positif A. Oke. Jadi definisi yang tadi jika diubah ke dalam bentuk notasi matematika itu menjadi dua bentuk. Yang pertama, ketika nilai positif A, nilai mutlak positif A itu sama dengan A, atau nilai mutlak negatif A itu sama dengan A. Oke, langsung ke contoh. Tentukan nilai mutlak dari yang nomor 1, nilai mutlak positif 4. Jadi ini dibacanya, kalau ada angka 4, kanan kirinya ada garis vertikal lurus, ini dibacanya nilai mutlak positif 4 itu sama dengan 4, karena ini sesuai dengan definisi atau bentuk umum yang pertama ya.
Sedangkan yang kedua ini adalah nilai mutlak dari negatif 20 itu sama dengan positif 20, karena ini sesuai dengan bentuk umum yang kedua. Nah, misalnya gimana Bu kalau misalkan bilangannya itu tidak berbentuk bilangan bulat tapi bisa berupa bilangan desimal maupun pecahan. Nah, misalnya Bu, nilai mutlak dari negatif 0,5, berapa isinya? Nah, isinya tetap dari bilangan negatif, ini berarti bentuknya seperti bentuk yang kedua. Maka negatif 0,5 jika memakai tanda mutlak itu hasilnya nanti 0,5. Jadi kalau bilangan bulat itu hasilnya bilangan bulat lagi, kalau bilangan desimal jadi bilangan desimal. Bu, gimana kalau misalkan bilangannya itu pecahan, misalnya 1/3, nilai mutlak dari 1/3, atau penulisannya nilai mutlak dari 1/3, maka hasilnya ini bentuk yang mana? Nilai mutlak bilangan positif, berarti bentuk umum yang pertama. Maka nilai mutlak dari positif 1/3 itu hasilnya positif 1/3 ya. Jadi tidak ada pengaruh dia mau bilangan bulat, mau bilangan desimal maupun bilangan pecahan, itu hasilnya tetap positif dan negatif. Jika memakai tanda mutlak itu hasilnya positif ya. Oke, contoh yang ketiga sudah mulai ke pengoperasian ya, ada operasi jumlah dan pengurangan, juga perkalian. Yang nomor 3 ditambah nilai mutlak positif 4 dikurang 2 dikali, ini artinya titik itu kali ya kalau dalam matematika, 2 dikali nilai mutlak positif 2, maka hasilnya sama dengan 3, yang ini kita tulis kembali, 3 kita tulis kembali ya, ditambah, tulis kembali tambah nilai mutlak positif 4, ini bentuk umum yang pertama, maka langsung nilai mutlak positif 4 itu pasti hasilnya 4, dikurang, tulis kembali, tulis kembali, 2 tulis kembali, dikali ya, kali nilai mutlak positif 2 itu adalah 2, maka 3 ditambah 4 itu sama dengan 7, dikurang, tulis kembali kurangnya, 2 dikali 2 itu sama dengan 4 ya, maka 7 dikurang 4 itu sama dengan 3. Jadi hasil dari 3 ditambah nilai mutlak positif 4 dikurang 2 dikali nilai mutlak positif 2 itu hasilnya 3. Oke, sekarang yang nomor 4 ini agak banyak nilai mutlaknya. Nilai mutlak atau harga mutlak dari 3 dikali nilai mutlak 2 dikurang 4 dikurang 5 ditambah nilai mutlak negatif 2 dikali nilai mutlak 6 dikurang 7 sama dengan 3, kita tulis kembali, yang di dalam nilai mutlak itu kita operasikan terlebih dahulu, tapi dengan catatan nilai mutlaknya harus tetap ditulis. Berarti tulis kembali nilai mutlaknya atau tanda mutlaknya, 2 dikurang 4 itu sama dengan negatif 2 ya. Dikurang 5, tulis kembali, ditambah, tulis kembali, nilai mutlak negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 itu adalah positif 2. Dikali, tanda mutlaknya tulis kembali sama seperti yang tadi, yang di dalam nilai mutlaknya kita operasikan, 6 dikurang 7 itu sama dengan negatif 1. Oke, 3 tulis kembali, nilai mutlak negatif 2 kita ubah, nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan positif 2, dikurang 5 tulis kembali, ditambah 2 kita tulis kembali, nilai mutlak dari negatif 1. Nilai mutlak dari negatif 1 itu pasti positif 1 ya. Ingat yang ini bentuk umum 1 dan bentuk umum 2 ya. Jadi bilangan berapapun baik positif maupun negatif, jika memakai nilai mutlak atau menggunakan tanda mutlak itu hasilnya pasti positif ya.
Oke, maka kita operasikan 3 kali 2 itu sama dengan 6 dikurang 5, kita tulis kembali, ditambah, ini operasikan dulu, 2 kali 1 itu 2 sama dengan 6 dikurang 5 itu 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Jadi nilai dari soal yang nomor 4 itu hasilnya 3. Baik, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.